Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Guyub Solihin sebagai mahasiswa Unila Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang skripsi yang saya buat sebagai tugas responsi mata kuliah metode penelitian sosial ekonomi. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Ekonomi Usaha Tani Tomat di Dusun Muang, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Pendahuluan. Buah tomat sebagai salah satu komoditas sayuran mempunyai prospek pasaran yang cerah. Selain sebagai buah segar yang langsung dapat dikonsumsi, buah tomat juga dapat digunakan sebagai bahan penyedap berbagai macam masakan, seperti sop, gado-gado, sambal, dan juga dapat dijadikan bahan industri untuk dikonsumsi dalam bentuk olahan. Misalnya, untuk minuman seperti sari buah tomat atau es jus buah tomat dan konsentrat. Berbagai macam kegunaan tersebut dapat memberikan keuntungan, baik bagi konsumen, produsen, maupun masyarakat pada umumnya. Potensi pasar buah tomat juga dapat dilihat dari segi harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga membuka peluang yang lebih besar terhadap serapan pasar. Lanjutannya, subsistem agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Subsistem agribisnis merupakan suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif, sekaligus sebagai suatu konsep yang dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah dan tantangan. Subsistem agribisnis merupakan suatu subsistem yang terdiri dari 4 subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem hulu, yang kedua ada on-farm, yang ketiga ada subsistem hilir, yang terakhir ada off-farm. Subsistem hilir sangat erat kaitannya dengan pemasaran, karena pada subsistem ini merupakan kegiatan ekonomi untuk mengolah produk pertanian serta perdagangannya. Terus di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, berapa besar biaya produksi dalam usaha tani tomat di Dusun Muang, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Terus yang kedua, ada berapa besar pendapatan yang diperoleh para petani tomat tersebut. Dan tujuannya, yang pertama mengetahui besarnya biaya produksi usaha tani tomat Dusun Muang, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Yang kedua, mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh para petani tomat di dusun tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai pertimbangan petani dalam mengambil keputusan pada usaha taninya. Masukan dan informasi terkait dalam kebijakan pembangunan usaha pertanian, khususnya pengembangan dan di sektor perkebunan. Yang ketiga yaitu informasi dan perbandingan bagi penelitian sejenis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah ciri khas tanaman tomat. Ciri khasnya yaitu buah tomat memiliki diameter sekitar 4-15 cm. Rasanya juga bervariasi, mulai dari asam hingga asam kemanisan. Yang kedua, ada analisis proyek. Menurut Dimyati dan Nurjaman, proyek adalah tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret dan diselesaikan dalam periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas. Yang ketiga, ada analisis kelaikan usaha tani. Menurut Nitisemito dan Burhan, ada beberapa metode pengukuran kelaikan investasi yang akan ditanam pada suatu kegiatan. Terus yang keempat ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, lanjutannya. Yang kelima ada teori sistem pemasaran. Menurut Hasan, pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai
serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang keenam ada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan ke dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada konsep dasar dan definisi operasional. Yang kedua ada waktu dan tempat penelitiannya. Yang ketiga ada jenis dan sumber data. Yang terakhir ada metode analisis penelitian. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep dasar dan definisi operasional. Konsep dasar dan definisi operasional mencakup semua pengertian yang digunakan dalam analisis untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini. Berikut definisi untuk memperjelas dan membatasi istilah-istilah pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada lokasi penelitian, responden, dan waktu penelitian. Yang pertama ada lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lempakil, Kecamatan Samarinda Utara. Lokasi ini dipilih secara sengaja atau purposif. Ada respondennya, 44 responden atau petani yang dibudidaya tomat di Kecamatan Samarinda Utara. Waktunya dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Di sini ada metode analisis data. Dalam penilaian ini, ada dua data yang diperoleh, yaitu data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif, tabulasi, serta diolah dengan bantuan kalkulator dan komputer. Di sini ada net present value, internal rate of return atau IRR, terus ada net benefit cost ratio atau net BC, ada gross benefit cost ratio atau gross BC, dan payback period atau PP. Selanjutnya ada analisis efisiensi pemasaran. Rasio profit margin lembaga pemasaran ini merupakan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang bersangkutan. Rumus rasio profit margin atau RPM sebagai berikut. RPM sama dengan P kali I per B kali TI. Selanjutnya ada untuk menghitung margin pemasaran dan margin keuntungan sehingga menghasilkan rasio profit margin digunakan rumus MJI sama dengan PSI kur min PBI. Selanjutnya ada nilai total margin pemasaran diperoleh dengan rumus MJ sama dengan PR min PF. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya sendiri selaku mahasiswa, yaitu yang bernama Guyub Solihin. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat dan saya cepat lulus. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.